Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Putu Putri Pramitasari SPD. Saya adalah guru tata boga di SMK Negeri 2 Sukawati, Gianyar, Bali. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi kuliner, angkatan 1, kategori 1, di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rangkaian kegiatan pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya dengan materi bumbu dasar Indonesia dan turunannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua dan namo buddhaya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik ya. Ibu, terima kasih, amin. Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Ya, siap, Bu. Oke, baik. Ibu minta Vian untuk memimpin doa ya. Coba, ayo Vian. Ya, baik, Bu. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama ataupun kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, amin. Terima kasih, Vian ya. Baik anak-anak, hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Semua hadir, Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya. Semuanya sudah hadir. Terima kasih, Mary, jawabannya ya. Nah, masih semangat ya semuanya ya. Nah, kemarin kita baru saja memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Nah, tentu masih semangat ya. Semangatnya masih semangat merdeka ya. Ya, Ibu. Semangat, Bu. Kemarin badan saya remuk-remuk, Bu. Ikut lomba, Bu. Ya, remuk-remuk, Bu Mary. Remuk-remuk ya, Mary ya? Iya, Bu. Habis ikut lomba, Bu. Oke, baik. Kalau badannya pegel-pegel, kita rilekskan dulu ya. Nah, supaya kita bisa semangat mengikuti pembelajaran, supaya badannya nggak pegel-pegel, supaya bisa rileks dulu ya. Oke, coba perhatikan Ibu ya. Kita putar dulu kepala kita ke kiri 3 kali. Ayo. Nah, Ibu. Nah, ke kanan sekarang 3 kali. Ya, 3. 2, 3. Oke, sekarang kita ke area bahu. Ya, coba putar bahu kalian ke depan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ke belakang sekarang. Putar bahunya 3 kali juga. 1, 2, 3. Oke, mantap. Nah, sekarang coba rilekskan tangan kalian. Nah, direlekskan, diregang-regangkan. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang bentuk V tangan kalian. Nah, coba perlihatkan senyum manis kalian semua di layar ya. Oke, terima kasih semuanya. Gimana? Anak-anak udah hilang capeknya? Sudah, Bu. Udah lebih mending, Bu. Oke, kalau begitu Ya, bisa Bu. kita mulai pembelajaran kita hari ini? Ya. Bisa, Bu. Siap. Iya, Bu. Baik. Oke, kemarin kita sudah mempelajari materi peralatan kitchen dan potongan bahan makanan. Masih ingat tidak? Masih, Bu. Iya, kurang Masih, semangat. Bu. Masih semangat. Oke. Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Ya, masih ingat Masih, ya. Bu. Masih. Iya, Coba Bu. sekarang, Ais. Ya, Bu. Peralatan kitchen itu dibagi menjadi berapa, Ais?
Menjadi dua, Bu. Ada peralatan besar dan ada peralatan kecil. Baik, betul sekali ya. Peralatan kitchen itu dibagi menjadi dua. Ada peralatan besar atau kitchen equipment dan peralatan kecil atau kitchen utensils. Nah, apa yang dimaksud peralatan besar dan kecil? Coba, Fian, jelasin. Ya, Bu. Yang dimaksud dengan peralatan besar sama peralatan kecil ya, Bu. Kalau Iya. peralatan kecil yang bisa dibawa-bawa kali ya, Bu ya. Iya, Kalau peralatan betul. besar yang nggak bisa dibawa, berat, Bu. Oke, betul ya yang dibilang sama Fian ya. Jadi Ibu tambahkan peralatan kecil itu biasanya ukurannya kecil. Nah, gampang untuk dipindah-pindahkan. Nah, contohnya seperti aneka jenis spatula, balon whisk, kemudian pen ya. Kemudian untuk peralatan besar, itu peralatan yang ukurannya besar. Umumnya sulit untuk dipindah-pindahkan. Nah, yang membuat dapur itu berfungsi untuk proses pengolahan. Nah, contohnya seperti stove, freezer, kemudian ada oven, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk potongan bahan makanan sekarang. Coba Mary, potongan macedoine itu apa sih, Mer? Potongan macedoine itu potongan yang berbentuk dadu, Ibu. Ukurannya 1 kali 1 cm, Bu. Oke, bagus sekali. Benar ya anak-anak ya. Kemudian coba sekarang Sintaro. Ya, Bu. Sintaro, kalau potongan Parisian itu apa, Sintaro? Potongan Parisian itu menyerupai setengah bola atau berbentuk bola, Bu. Oke, betul sekali ya, Sintaro ya. Baik, untuk materi peralatan kitchen dan potongan bahan makanan berarti semua sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Sebelum memulai kegiatan memasak itu hal apa saja yang perlu disiapkan? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu, mau izin jawab. Mau Iya, nyoba ayo jawab. Ais. Iya, silahkan. Yang harus disiapkan itu bahan dengan peralatannya, Bu. Oke, betul. Terima kasih sekali, Ais, jawabannya. Nah, untuk bahan-bahan makanan di dapur, ini di dapur rumah kalian coba diperhatikan. Apakah ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lain sebagainya di dapur kalian? Ada, Bu. Ya, ada. Ada. Nah, kalau ada, termasuk bahan makanan apa itu, anak-anak? Bumbu, Siapa Bu. yang bisa jawab? Siapa Bumbu, itu yang Bu. jawab? Ais Saya, ya? Bu, Ais. Oke, Bumbu ya, Bu, ya. Ais. Iya, benar sekali ya, Ais ya. Termasuk aneka jenis bumbu Indonesia. Nah, sekarang izin ya, Ibu menampilkan tayangan dulu ya. Ya, siap, Bu. Nah, sudah lihat anak-anak? Sudah, Ibu, sudah. Sudah ada. Iya, Bu. Ibu slideshow dulu ya. Nah, apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, di mana tadi sudah dijawab ya sama Ais, yang kita pelajari hari ini itu adalah bumbu dasar Indonesia beserta turunannya. Nah, untuk tujuan daripada kita mempelajari materi ini, yaitu nanti anak-anak diharapkan itu dapat menjelaskan pengertian dan fungsi bumbu, menjelaskan perbedaan masing-masing bumbu dasar, menentukan alat, bahan, dan prosedur pembuatan bumbu dasar, menyebutkan turunan bumbu dasar, menganalisis masalah pada pembuatan bumbu dasar dan turunannya dengan benar, kreatif, serta bertanggung jawab ya melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, coba perhatikan di layar. Ini merupakan garis besar kegiatan kita hari ini. Dimulai dari kegiatan diskusi nanti ya. Kemudian dalam kegiatan diskusi nanti Ibu akan membuat kelompok menjadi 6 kelompok ya. Kemudian nanti kalian harus mengerjakan LKPD. Kemudian presentasi LKPD dan penilaian.
Nah, Ibu harap dalam kegiatan kelompok dan presentasi, anak-anak bisa aktif dan saling membantu ya. Karena selain hasil LKPD, sikap diskusi dan presentasinya akan Ibu nilai. Ya, kemudian Bu. jika ada yang tidak aktif selama diskusi dan presentasi, nanti Ibu akan berikan tugas tambahan, meringkas materi, bumbu dasar, dan turunannya. Gimana anak-anak, setuju? Setuju, Bu. Baik. Nah, setelah kita mempelajari materi bumbu dasar dan turunannya, Ibu juga akan memberikan post-test sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, jadi dengarkan materi dengan baik ya anak-anak. Ya, Bu. Bu, boleh izin ke kamar mandi? Iya, silakan Eis, 5 menit ya, jangan lama-lama ya. Terima kasih, Bu. Oke anak-anak semua, coba perhatikan gambar di layar. Gambar yang kiri, coba ada yang tahu? Yang kiri, yang ini. Saya Ibu. Iya, silahkan Mary. Itu ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, jeruk purut, dan jeruk nipis kalau tidak salah, Bu. Benar, Bu? Baik, betul sekali Mary ya. Kalau yang dari sebelah kanan? Ya, saya Bu mau coba, boleh? Ya, silahkan Kian. Iya, itu yang saya lihat ada cengkeh, kayu manis, bunga lawang, lada putih, lada hitam. Iya. Terus daun salam, iya. Iya, terima kasih. Betul sekali ya, Fian jawabannya ya. Nah, sekarang anak-anak dari kedua gambar, apa sih perbedaannya? Kalau yang satu bumbu basah kali ya, Bu ya? Ya, kalau yang lagi satu? Satu lagi bumbu kering, Bu. Oh iya, betul. Sudah Fian dan Ais lagi, ya. Oke. Bumbu kering Jadi, sama bumbu rempah sama nggak, Bu? ya, baik. Ibu jelaskan ya. Iya. Jadi yang dari sebelah kiri ini merupakan aneka jenis bumbu, di mana bumbu itu merupakan tanaman aromatik. Nah, biasanya bentuknya itu cenderung basah, sehingga jangka waktu penyimpanannya itu tidak lama. Kemudian kalau yang di sebelah kanan itu termasuk bumbu kering atau biasa kita sebut dengan rempah. Nah, rempah ini biasanya bagian yang dipergunakan adalah biji, akar, atau kulit kayunya. Gimana? Udah paham? Ya, paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Coba diperhatikan bumbu-bumbu yang ada di sini. Anda bumbu apa aja, anak-anak? Yang ini apa? Baking powder, Bu. Baking powder. powder. Yang ini? Ajinomoto. Ajinomoto penyedap rasa ya. Iya, Mereknya mereknya. Ajinomoto. Oke, yang ini? Kecap gajah itu. Asid, Bukan. citrun. Citrun. Oke. Yang ini? Kecap. Kecap. Kecap Bisa kecap asin. manis, kecap asin. Yang ini? Soju, soju. Terasi. Yang ini? Petis kayak. Petis. Oke, benar. Yang ini? Oh ya, Tahu ya? Nasi goreng. Oh ya, Iya, tahu, oke. Iya, Ibu jelasin ya. Jadi, yang ini ya, yang di sebelah penyedap rasa, ini merupakan sitrik asid atau sitrun, ya. Biasanya itu gunanya untuk pemberi rasa asam pada makanan dan minuman. Nah, contohnya saat kalian membuat jelly agar-agar, itu biasanya kalau jelly dan agar-agarnya biar rasanya tidak manis saja, jadi biasanya bisa ditambahkan ini bahannya ya. Jadi jelly-nya itu ada rasa manis dan asam-asamnya ya. Kemudian yang ini yang dibilang aneka jenis bumbu ini warnanya putih, merah, dan kuning. Nah, di sini merupakan aneka jenis bumbu dasar Indonesia ya, bumbu dasar Indonesia ya. Bagus. Sudah ya? Tadi Agus. Nah, Ibu jelasin dulu.
baking powder, penyedap rasa, dan sitrus itu termasuk bumbu kimiawi di mana proses pembuatannya menggunakan proses kimia ya. Kemudian di sini ada saus, aneka macam kecap manis, kecap asin, kemudian ada terasi dan petis ya. Itu merupakan bumbu buatan di mana bumbu buatan itu sengaja dibuat dari bahan-bahan lain untuk memberikan rasa atau mempermudah kita dalam membuat makanan yang lebih enak ya. Kemudian di sini bumbu yang ada di dalam toples, bumbu dasar putih, ada merah dan kuning, itu merupakan aneka jenis bumbu dasar Indonesia untuk memudahkan kita dalam proses memasak selanjutnya ya. Gimana? Udah paham? Sudah, Ibu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan di layar lagi ya. Di sini Ibu sudah tampilkan aneka jenis masakan ya. Ada opor ayam, ada telur balado, ada ayam betutu. Nah, di sini ada yang tahu nggak bumbu dasar yang dipergunakan itu bumbu dasar apa? Saya, Bu. Kalau Siapa itu yang jawab? Mary, Bu. Iya, Mary, silahkan. Kalau opor ayam, kayaknya nih, Bu ya. Iya. Itu opor ayam itu bumbu dasar putih. Terus kalau telur balado dari warnanya bumbu dasar merah. Terus ayam betutu itu kuning, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Mary jawabannya ya. Yang lain, anak-anak, masa Mary Vian saja yang jawab? Yes, lagi satu nih yang jawab. Yang lain mana suaranya? Ya, nanti Ibu lihat juga keaktifan kalian selama diskusi ya. Jadi jangan diam-diam aja ya. Oke. Baik, betul sekali ya Mary ya. Terima kasih sudah menjawab. Kemudian sekarang coba kita pikirkan bersama-sama. Apa sih manfaat dari bumbu dan rempah itu? Apa bumbu dan rempah itu penting nggak anak-anak? penting dong, Bu. Penting, Bu. Penting, Bu. Penting ya, penting. Oke, apa sih sebenarnya manfaatnya? Ada yang Supaya bisa nafsu menjelaskan? makan. Saya, Bu, Membantu. Oke, iya. meningkatkan nafsu makan, Bu, biar nambah lagi. Meningkatkan nafsu makan, benar. Coba Sintaro, coba. Iya, bumbu dan rempah itu bisa membantu pencernaan di Oke, dalam betul. tubuh. Pencernaan makanan. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab. Untuk meningkatkan rasa dan aroma, Bu, supaya lebih enak. Oke, Mary, meningkatkan rasa dan aroma. Oke, ada lagi yang bisa menjawab, menambahkan? Bisa jadi pengawet juga sih kayaknya, Bu. Pengawet. Ya, sebagai pengawet. Betul ya anak-anak ya. Nah, jadi bumbu dan rempah itu sangat penting ya, di mana di sini manfaatnya itu bisa menambah nafsu makan, memberi warna pada pengawet, makanan, Bu. Iya. ya, meningkatkan rasa dan aroma makanan yang sedang dimasak, kemudian membantu pencernaan makanan, dan sebagai bahan pengawet. Oke. Nah, sekarang waktunya anak-anak berdiskusi ya. Nah, silahkan nanti ini Ibu sudah bentuk kalian menjadi 6 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu buat. Silahkan anak-anak bisa mencari teman kelompoknya. Kemudian disusun mejanya dan kursinya untuk berdiskusi dengan baik ya. Kemudian ingat, tetap pakai maskernya ya. Kita tidak mau ini nanti virus COVID-nya meningkat lagi, terus kita bisa sekolahnya online lagi, ya. Jadi tetap pakai maskernya, jangan dilepas-lepas ya. Ya, Bu. Oke, nah silahkan anak-anak diambil dulu LKPD-nya. Iya. Sudah semua ya, dapat ya. Silahkan. Sekarang waktunya anak-anak berdiskusi ya. Diskusinya Ibu berikan waktu 35 menit. Nah, nanti selama proses diskusi ingat, Ibu nilai sikap anak-anak selama diskusi gimana. Nanti kalau sikapnya nggak aktif, ingat ya, Ibu kasih tugas tambahan, meringkas materinya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini soalnya coba kalian lihat di LKPD ya, sudah sesuai. Kemudian
untuk memudahkan anak-anak dalam mencari atau menjawab di LKPD, nah Ibu sudah memberikan link video pembelajaran dan juga link flipbooknya di dalam WA Group. Nah, silahkan anak-anak diakses untuk bahan ajar yang Ibu sudah buat. Kemudian, ya, mohon tenang dulu ya. Oke. Ya, untuk bahan ajar berupa flipbook, itu Ibu sudah buat sendiri. Silakan anak-anak klik saja di WA Group yang sudah Ibu berikan. Link baik berupa video pembelajaran ataupun flipbook sudah Ibu berikan ya. Ya, Bu. Baik, jika ada kendala atau hal-hal yang perlu kalian tanyakan ke Ibu atau yang masih ragu, silahkan ya selama proses diskusi ya. Ya, siap, Bu. Baik, anak-anak. Gimana? Udah selesai hasil diskusinya? Sudah, Ibu. Oke, berarti sekarang sudah siap ya presentasi ya? Siap, Ya. Ibu. Oke, siap tidak siap semuanya harus sudah siap ya. Waktunya 35 menit. Coba Ibu minta kelompok 3 dulu deh untuk presentasi ya. Ibu acak supaya semuanya memang sudah siap. Kemudian silakan untuk kelompok 3 siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, Bu. Baik. Saya, Ibu, yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Iya, Mary, silahkan. Yang pertama, manfaat bumbu dasar dalam pengolahan. Yang pertama, tidak perlu mengupas bumbu dan menghaluskan bahan. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Lalu soal yang kedua, perbedaan terletak pada bahan utama kunyit dan cabai merah, Bu. Bumbu dasar putih tidak menggunakan cabai merah dan kunyit, umumnya menghasilkan masakan berwarna putih, gurih, sedikit manis, dan tidak pedas. Bumbu dasar kuning menggunakan kunyit, umumnya menghasilkan masakan berwarna kuning, gurih, dan agak pedas. Bumbu dasar merah menggunakan cabai merah, umumnya menghasilkan masakan yang berwarna merah, gurih, dan pedas. Untuk soal yang ketiga, bumbu dasar merah itu yang warnanya merah, Bu. Warnanya merah. Bahan yang digunakan bawang merah, bawang putih, lalu cabai merah, ketumbar, kemiri, lada, dan garam. Alat yang digunakan blender atau ulekan, saus, dan spatula. Prosesnya dihaluskan, ditumis sampai matang. Untuk soal yang keempat, bumbu dasar merah dapat diolah menjadi nasi goreng Jawa, telur balado, ayam rica-rica, pelecing kangkung, ayam bumbu rujak, dan sambal goreng ati. Lalu soal yang kelima, cara menyimpan bumbu dasar yang baik adalah simpan bumbu dalam wadah tertutup rapat. Misalnya toples kaca. Kemudian simpan wadah di dalam lemari es. Perlakuan ini menutup jalan untuk mikroba karena wadah tertutup dan suhu lemari es tidak cocok bagi hidup mikroba pembusuk. Oke, terima kasih ya jawabannya Mary. Sangat lengkap sekali, betul ya. Nah, coba kita bandingkan dulu jawaban dari kelompok 3 dengan kelompok 4. Supaya tahu perbedaannya. Siapa tahu kelompok 4 bisa menjawab lebih lengkap lagi ya. Nah, sekarang coba kelompok 4. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, Ai, silahkan. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Mohon untuk diperhatikan ya teman-teman ya. Mohon masukannya juga dari Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama jawabannya manfaat bumbu dasar dalam pengolahan. Yang pertama, bumbu sudah setengah jadi. Yang kedua, memudahkan dan mempercepat proses pengolahan. Untuk soal yang kedua, jawabannya perbedaannya terletak pada bahan utama yaitu kunyit dan cabai. Untuk bumbu dasar putih tidak menggunakan cabai dan kunyit.
Umumnya menghasilkan masakan berwarna putih, gurih, sedikit manis, dan tidak pedas. Kalau bumbu dasar kuning menggunakan kunyit. Jadi hasil makanannya atau hidangannya biasanya berwarna kuning, gurih, dan agak pedas. Kalau bumbu dasar merah karena memakai cabai, jadi hasilnya ada pedas-pedasnya, Bu. Selain pedas ada warnanya merah dan juga gurih. Untuk nomor 3, bumbu dasar merah, warnanya merah. Bahan yang digunakan ada cabai merah, cabai putih, bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ketumbar, lada, garam. Untuk alat yang digunakan bisa blender, bisa juga ulekan. Tapi untuk lebih enak, ulekan saja, Bu. Ada saus pan dan spatula. Untuk prosesnya dihaluskan, ditumis sampai harum. Masukkan bahan-bahan, mau itu daging atau lain sebagainya. Bumbu dasar merah, hidangannya seperti ayam rica-rica, ada kangkung, ada ayam bumbu rujak, ada sambal goreng ati yang biasanya kalau lebaran kita sering dapat tuh, Bu. Sambal goreng. Lanjut. Cara menyimpan bumbu dasar yang baik, yang pertama gunakan bahan-bahan yang lebih segar dan bersih agar mikroba pembusuk tidak ada. Yang kedua, gunakan alat dan wadah penyimpanan yang bersih dan kering. Yang ketiga, bumbu akan tahan lama bila dimasukkan bila dimasak dulu, Bu, sebelum disimpan. Baik. Demikian mikroba pembusuk akan musnah dengan pemanasan. Begitu teman-teman presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali ya, sangat padat, jelas ya. Terima kasih. Coba kita berikan aplaus dulu untuk diri kita sendiri dan hasil presentasi teman-temannya. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak. Semua hasil presentasinya sudah bagus sekali ya. Nah, sekarang kita perjelas dulu hasil diskusinya supaya tidak ada yang salah konsep dan masih bingung. Nah, yang pertama, manfaat bumbu dasar dalam pengolahan itu sudah dijelaskan tadi, sudah saling melengkapi ya antara Mary dan Ais. Di mana manfaatnya itu tidak perlu mengupas ya. Jadi bumbu itu langsung dihaluskan. Maaf, kelewatan slide-nya. Oke. Oke, tidak perlu mengupas bumbu. Jadi semua bahannya sudah halus. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, bumbu sudah setengah jadi. Kemudian sehingga memudahkan dan mempercepat proses pengolahan. Kemudian untuk perbedaan bumbu dasarnya. Nah, di sini bisa anak-anak lihat sendiri ya perbedaannya. Di mana perbedaan bumbu dasar putih ya umumnya berwarna putih. Kemudian nanti dia rasanya tidak terlalu pedas karena tidak ada bawang merah, karena tidak ada cabai merahnya. Kemudian kalau bumbu dasar kuning itu pastinya warnanya kuning karena di sana ada kunyitnya. Mau ke toilet boleh nggak, Bu? Iya, Vian, silakan. Makasih, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Kemudian untuk bumbu dasar merah umumnya memang berwarna merah karena di dalamnya memang terdapat cabai merah ya dan rasanya itu juga pedas. Nah, kemudian untuk alat-alat dan proses pembuatannya itu hampir sama ya antara satu bumbu dasar dengan bumbu dasar yang lain. Tinggal nanti perbedaannya kalau bumbu turunan dari bumbu dasar ini dilengkapi dengan bahan-bahan yang lain ya. Gimana? Sudah jelas anak-anak? Ya, sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut. Nah, di sini contoh hidangannya ya. Kalau bumbu dasar putih itu contoh hidangannya ada opor ayam, soto ayam. Dilihat gambarnya ya anak-anak ya. Kemudian ada nasi liwet, terek daging sapi, kemudian ada gudeg. Nah, kemudian untuk bumbu dasar kuning, di sini ada masakannya ada kari ayam, gulai, ayam betutu, pesmol ikan, dan kalio ayam. Kemudian untuk bumbu dasar merah di sini ada membuat nasi goreng Jawa, telur balado, sambal goreng ati, plecing kangkung, dan ayam bumbu rujak.
Kemudian untuk penyimpanan bumbu. Nah, yang perlu diperhatikan, simpanlah bumbu dalam wadah yang tertutup rapat, misalnya toples kaca, supaya tidak ada mikroba yang masuk ke dalam bumbu tersebut. Kemudian simpan pada lemari es ya, karena mikroba pembusuk itu tidak bisa hidup dan berkembang di dalam lemari es ya. Kemudian yang kedua, gunakan bahan-bahan yang bersih dan segar. Kemudian gunakan alatnya juga yang bersih dan kering ya. Kemudian bumbu itu harus dimasak terlebih dahulu supaya mikroba pembusuk itu musnah dalam proses memasakan. Nah, yang perlu diperhatikan ini sebelum kalian membuat bumbu ya. Jadi harus diperhatikan yang ini ya. Yang pertama, pastikan bahan dalam keadaan yang bersih dan baik. Kemudian pastikan bahan yang sebaiknya disangrai atau dibakar terlebih dahulu, harus disangrai dan dibakar terlebih dahulu supaya warna dan aromanya itu bisa keluar dan dapat berfungsi dengan maksimal. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, alat yang tadi Ibu sudah bilang ya, alatnya itu harus bersih dan kering sehingga bumbu itu tidak terkontaminasi bakteri ataupun kotoran. Lanjut. Nah, pada umumnya proses pengolahan dalam pembuatan bumbu dasar itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Jangan buru-buru nanti. Ya, pengen cepat-cepat selesai, apinya digedein. Nah, nanti gosong nanti bumbunya ya. Pakai api kecil, pergunakan waktu yang relatif lama supaya bahan-bahan yang ada dalam bumbu tersebut bisa matang dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, simpanlah bumbu pada tempat yang kering dan kedap udara. Nah, contohnya tadi apa? Toples kan ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam lemari es. Ya. Kemudian bagaimana anak-anak? Apakah materinya sudah jelas? Sudah, Iya, Ibu. Sudah. Baik, jika sudah jelas, kita rangkum bersama-sama ya materi pembelajaran kita hari ini ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Sintaro, coba ayo dijawab. Sintaro. Saya aja, Bu. Boleh tidak, Bu? Sintaro, kenapa itu? Lagi sakit atau gimana? Tidak menjawab. Kalau lagi sakit silahkan ke UKS dulu ya. Tidak apa-apa. Jangan dipaksa kalau sakit. Ya, silahkan ke UKS ya. Oke, hati-hati di jalan. Oke, tadi siapa yang mau jawab? Ais, coba. Iya. Yang kita pelajari hari ini ada perbedaan bumbu dan rempah. Terus bumbu dasar juga, Bu, pembuatan bumbu dasar serta kegunaannya. Oke, betul ya Ais ya. Terima kasih sudah menjawab. Ada lagi yang mau menambahkan? Coba Vian. Vian, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Vian? Apa ya, Bu? Aduh. Ayo diingat-ingat. Bumbu kering, bumbu basah, terus fungsinya pada masakan. Iya, apalagi itu aja. Itu aja kali ya, Bu ya. Oke, bisa ditambahkan lagi? Saya, Ibu. Membuatnya, Bu. Siapa itu? Siapa? Coba sebutkan namanya. Mary, Bu. Ya, Mary. Coba Mary. Yang kita pelajari, tadi kita belajar tentang bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, terus proses pembuatannya, macam-macam olahannya. Tadi itu ada opor, ada telur balado, terus tadi ada ayam betutu, terus cara menyimpan bumbu, Ibu. Ya, baik, bagus sekali, tepat sekali ya Mary ya. Apakah anak-anak ada yang masih ragu atau bingung tentang materi pembelajaran kita hari ini? Tidak, Ibu. Sudah. Baik.
Kalau misalkan sudah paham semua, silahkan sekarang anak-anak mengerjakan post-testnya ya. Ibu sudah buat post-testnya di dalam Google Form. Nah, silahkan kalian klik saja linknya, sudah Ibu bagikan di dalam WA group ya. Nah, Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nah, post-test ini biar kalian paham. Sebenarnya materi yang kita pelajari tadi itu sudah kalian pahami apa belum. Jadi nanti kalau misalkan belum dipahami, nanti Ibu akan berikan remedial dan pengulangan ya. Baik, bisa dikerjakan sekarang ya anak-anak ya, waktunya 20 menit ya. Anak-anak jangan ribut, jangan saling contek ya. Tidak boleh saling contek, ingat terapkan disiplin, tanggung jawab sama diri sendiri. Coba jangan ribut. Jujur dong, jujur. Baik, gimana anak-anak sudah selesai menjawab post-testnya? Ya, Bu. Sudah? Sebentar, Bu. Oh iya, baik. Sebentar. 5 menit lagi ya waktunya ya. Sebentar, Bu, sebentar. Pastikan jawabannya sudah terkirim ya anak-anak di dalam Google Form-nya. Jangan sampai tidak terkirim. Nanti kalian sudah jawab tapi hasilnya tidak terlihat, Ibu nanti. Pastikan terekam ya. Ayo, pergunakan kuotanya. Ya. Kalau begitu, sampai di mana kamu belum selesainya? Lagi 5 menit loh. Ya, Tetri itu. Kerja sama apa? Gimana anak-anak sudah selesai sekarang? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, gimana tadi soalnya sulit atau tidak? Ini nanya dulu kalau dia Lumayan lah, lumayan. Baik, kalau begitu boleh kita nilai ya pembelajaran kita hari ini dengan memberikan jempol. Nah, kalau jempolnya naik, berarti seperti ini ya. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah baik, sudah paham, sudah terlaksana dengan baik. Nah, kalau jempolnya turun, berarti pembelajaran kita hari ini kurang menyenangkan. Nah, coba diperlihatkan dulu jempolnya. Jempolnya. Jempol naik apa jempol turun? Naik dong. Iya, terima kasih semuanya ya. Baik. Terima kasih responnya semua. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Kalau misalkan sudah selesai semua, sudah paham semua, nanti Ibu lihat hasil post-testnya. Kalau misalkan nilainya ada yang kurang, nanti Ibu arahkan untuk remedial ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat job sheet atau perencanaan praktikum untuk bumbu dasar Indonesia ya. Tetap semangat dan jaga kondisinya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Terima kasih. Baik, untuk mengakhiri kegiatan, Ibu minta Mary, coba Mary silahkan di doa mengakhiri kegiatan dulu. Silahkan. Ya, Ibu. Baik, teman-teman. Mari kita sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Amin semuanya. Oke, selamat siang ya anak-anak ya. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih. Berjumpa lagi. Ya, sudah ya selesai, bagus Bu ya Devi dan Ibu Bu Ilhana. Dewa Ayu ya. Cuma saya lihat ini Ibu Putri belum bergabung ya? Iya, belum Ibu. Iya. Mungkin diingatkan ya, tolong bantu saling mengingatkan gitu. Apalagi jangan sampai besok dia tidak bisa bergabung ya, karena tidak ada pengulangan untuk peer teaching ini begitu. Baik Bu, mungkin Ya, ada kendala sinyalnya Bu. Ya makanya kan untuk yang ada kendala sinyal, ketika share screen materi sebaiknya dibantu. Jadi kan kalau misalkan hanya untuk Zoom aja itu biasanya
kuotanya tidak terlalu besar dibandingkan kalau kita harus share screen juga begitu. Baik Ibu. Ya, baik, untuk Bu Dewa Ayu waktu masih lebih 10 menit ya. Jadi bagus ya. Jadi penguasaan waktunya sudah baik, manajemen waktunya. Kemudian urutan dari RPP-nya juga sudah dilaksanakan dengan baik ya, dan semua sudah dikerjakan. Kemudian kelas juga sudah aktif. Cuma yang saya perhatikan adalah Ibu tidak memberikan reward dan punishment ya. Jadi contohnya tadi punishment ketika Bu Eis menyebutkan salah cabai putih, kan nggak ada cabai putih, mestinya Ibu langsung bilang maaf Eis, coba diulang lagi apa aja gitu. Maksudnya Bu Eis dia kelilit kali lidahnya, maksudnya bawang putih dia sebut cabai putih. Iya gitu, Ibu. Ya. Maaf, saya panik juga. Iya. Ya, jadi yang kecil-kecil kayak gitu harus diperhatikan ya. Kemudian juga ketika Ibu Mary mempresentasikan hasil kelompoknya, dia langsung tanpa pembuka. Sebenarnya Ibu harus mengingatkan, ayo diulang lagi Mary, cara menyampaikan hasil presentasi yang baik adalah tadi kayak Bu Eis tuh, saya dari Eis dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mestinya begitu ya. Jadi tugas kita guru selalu mengingatkan siswa jika peserta didik kurang tepat gitu ya. Jadi Iya, itu, Ibu. jadi istilahnya pembiasaan yang baik kita harus selalu kita ingatkan begitu. Ya, selanjutnya sih sudah bagus, cuma kurang ini ya, respon untuk memberikan reward dan punishment itu kurang terlihat begitu. Walaupun ada sih tadi kita kasih applause, itu juga udah merupakan salah satu reward ya gitu. Baik Ya. Ibu, terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya Ibu Devi bisa menambahkan. Terima kasih. Ibu Yohana. Tambahan dari Bu Yohana ya, langkah pelajaran tadi udah bagus, penguasaan kelas juga bagus ya, kelasnya juga aktif, penjelasan kepada siswa juga, pemberian langkah-langkah yang akan diberikan pada siswa juga sudah jelas. Punishment ya tadi belum ya, walaupun reward tadi di awal-awal ada, terus hati-hati tadi masih ada Bu Mary gitu ya, masih ada. Iya maaf Bu, kebelibet. Jadi ingat-ingat lagi nanti pada saat yang berikutnya, pada saat kompre nanti. Lalu untuk konfirmasi ya tadi ya, kalau tidak salah bagian sebelum membuat kesimpulan sih sebenarnya, atau generalisasi nih, saya agak itu karena tadi lebih banyak Bu Putri yang sampaikan ya, yang terutama yang cara penyimpanan yang ada langkah-langkah penyimpanan itu, satu slide yang langkah penyimpanan itu lebih banyak Bu Dewa Ayu yang jelaskan. Sementara kan sini kita harusnya kan peserta didik yang sampai. Baik Ibu. Itu aja dari saya, secara keseluruhan sudah bagus ya untuk Bu Dewa Ayu. Udah maksimal lah untuk waktunya juga. Tadi Bu Yana sampaikan ya masih ada 10 menit nih Bu. Lebih atau kurang Ibu? Lebih kan ya? Lebih 10 menit. Kurang 10 menit kan Ibu mestinya selesainya 10:10. Ibu selesai jam 10 begitu. Oh gitu. Jadi masih ada waktu nih 10 menit. Nah, nanti mungkin pada saat berikutnya kalau nanti di kompre ada presentasi juga ya, ada pembelajaran kelas seperti ini juga, nanti ada teman yang bantu menghitungkan waktunya, atau Ibu pasang ya alarm waktu, dicek kalau masih ada waktu, habiskan saja waktunya di menjawab lagi. Misal tadi kan masih setelah post test ya,
post tadi ya. Nah, bisa diulang lagi tuh. Ayo kita masih ada waktu nih sedikit, kita bahas lagi yuk untuk yang tadi di post supaya tahu nilainya. Sebentar aja, Ibu. Kan Iya, baik ya, Bu. 5 menit. Baik, terima kasih masukannya. Jadi supaya waktunya maksimal. Oke, itu aja untuk Bu Dewayu. Sekali lagi kita bisa close untuk Bu Dewayu. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton video peer teaching saya. Peer teaching ini tidak lepas dari kekurangan, namun akan saya lakukan perbaikan untuk peningkatan kompetensi saya menjadi seorang guru tata boga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru dan sampai jumpa di video saya berikutnya.